atau ghillun. Jadi kalau ada yang tanya apa dosa pertama di muka bumi, jawabannya adalah iri atau dengki. Maka irinya Qabil kepada Habil karena Habil mendapati saudari kembarnya yang lebih apa nih? Cantik. Nah, ini iri. Penyebabnya iri di muka bumi adalah siapa? Tolong jawab. Bukan. Ini laki perempuan. Maka kalau begitu, sebab pertama fitnah terjadi di muka bumi adalah karena perempuan. Makanya Nabi pernah mengatakan fitnah pertama di Bani Israel adalah perempuan. Makanya banyak laki-laki yang tadinya sukses jadi tersungkur jatuh karena rayuan dan godaan perempuan. Ada nggak ustadz atau kiai yang istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak. Ada apa tidak? Ada. Jelas nggak semuanya nih? Bisa dipahami ya? Nah, apa dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Silakan Pak Budi. Dari awal teruskan Pak Budi, teruskan silakan. Ketika keduanya mempersembahkan korban. Korban apa kurban? Ya Allah, semoga beliau berangkat haji ya Allah. Ini korban apa kurban? Kurban, Ustaz. Kalau yang hatinya perasaannya selalu tersakiti namanya apa? Korban. Namanya korban apa kurban? Ya, silakan pelan-pelan Pak Budi, mikrofonnya tempelkan biar yang lain bisa ngedengar jelas. Silakan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Siapa keduanya? Habil dan Qabil. Yang atas dulu, siapa keduanya? Qabil dan siapa? Habil. Maka kemudian Allah menyelesaikan masalah ini dengan cara masing-masing putra-putranya Nabi Adam yaitu berkurban. Tolong lihat ke sini. Masing-masing putranya Nabi Adam apa tadi? Berkurban. Tolong lihat, tidak lihat handphonenya. Maka Qabil diperintahkan untuk kurban dan Habil diperintahkan untuk apa? Kurban, dengan catatan kurbannya yang diterima Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan siapa? Iklimah yang lebih apa? Cantik. Sini ya. Ini petani, ini peternak. Sama-sama. Qabil petani, Habil peternak. Maka Qabil apa Ustadz? Dia memberikan sayur mayur yang tidak baik. Kita nyebutnya sayuran yang sudah layu. Sementara Habil adalah peternak. Dia memberikan domba yang berarti dari 2 kurban ini yang diterima adalah kurbannya karena dia memberikan yang maka mulai saat ini kita bisa pahami ternyata sejarah kurban pun pernah Allah syariatkan di zaman keluarganya Nabi Adam. Makanya kita kalau ingin beli hewan kurban usahakanlah yang terbaik. Masya Allah, semoga kita bisa berkurban ya. Nah, suratnya ketiga. Suratnya ke berapa? Ketiga. Suratnya ketiga, ayatnya 92. Surat ketiga ayat berapa tadi? Tuh yang pakai kacamata, tolong berikan pakai jaket biar beliau yang baca terjemahnya gantian. Ya, silakan Pak, tolong bacakan terjemahnya ya Pak. Insya Allah barokah. Berapa tadi suratnya tadi? Ketiga. Nah, kita baca Qur'annya dulu. Ayat berapa? 92. Sudah belum? Sudah belum? Tadi kita kalau berkurban cara apa? Usahakan yang apa? Terbaik. Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Pak siapa namanya Pak? Rio Pak. Pak Rio. Baca bismillah Pak Rio. Tolong angkat suaranya biar teman-teman bisa jelas. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Berarti kita ke depan dulu ya pandangannya. Berarti di ayat ini baiknya kalau kita memberi sesuatu yang kita cintai. Maka dari situ kita bisa pahami kalau kita membeli hewan kurban setidaknya dua, barangnya yang terbaik dan barangnya kita cintai. Susah Pak, kita memberi sesuatu yang kita cintai itu susah tuh. Maka itulah kualitas iman seseorang yang tinggi. Nah, dari sini saya pernah punya pengalaman pribadi nih. Saya tausiah kultum pertama tarawih Ramadan. Skala itu saya mengutip ayat ini. Wahai bapak dan ibu, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan yang terbaik dan barangnya kita apa tadi? Cintai. Kisah nyata nih Pak, pengalaman pribadi. Di depan saya angkat tangan bapak-bapak. Ustadz, saya suka dengan sorban Ustadz yang warna krem yang ada di pundak Ustadz. Oh, kala itu saya pakai sorban warna krem, saya kasih apa enggak? Makanya ketika ngebahas ini saya nggak pakai jam tangan. Nah, bisa dipahami semua ya. Nah, catat baik-baik. Kalau mau beli hewan kurban, pilihlah yang kedua kita apa cintai. Maka berikan untuk Allah, berikan karena Allah, itu sesuatu yang terbaik. Jangan sampai kita enggak suka kita beli. Sama-sama, jangan sampai kita enggak kita beli. Nah, masalahnya kalau lebih lebar lagi begini nih. Ada ibu-ibu enggak di grup sana? Ibu sama suami cinta apa tidak? Enggak, ibu sama suami cinta enggak? Cinta. Buktikanlah suaminya dikorbankan, bukan. Udah ngaji lagi, melebar lagi. Tolong buka Quran suratnya ke-37. Berikan mikrofon ke Bapak Sunardi. Suratnya 37. Suratnya 37. Surat berapa tadi? 37. Suratnya 37 As-Saffat. Benar apa enggak? Benar, As-Saffat. Ayatnya 37 102. Berapa ayatnya? 102. Sudah belum? Suratnya ke-37 ayatnya 102. Bisa enggak ayat itu di foto, disimpan? Nah, ini sejarah kurban yang kedua setelah Nabi siapa tadi nih? Setelah Nabi Adam, ternyata sejarah kurban di tematik Quran kita ini ada yang berikutnya, yaitu sejarah kurban yang bagian kedua. Yuk sama-sama angkat suaranya Pak, biar kita baca Quran bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk ya anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pandangan ke depan dulu. Pandangan ke depan dulu. Semuanya handphonenya sejenak disesuaikan dulu. Nabi Ibrahim, istri pertamanya Sarah radhiyallahu anha, kita nyebutnya Sarah. Biasanya di Indonesia ditambahkan Siti. Jadi nyebutnya apa? Istri yang keduanya Nabi Ibrahim namanya Hajar. Kita biasanya nambahkan Siti. Jadinya Siti siapa? Hajar. Hajar, bukan Hajar. Apa Pak Nardi, mikrofonnya pakai? Hajar. Kalau mukul orang? Hajar. Ajar. Hajar. Apa Dari pernikahan Hajar ini lahirlah sosok Nabi namanya Ismail.
Ismail. Dah, inilah cikal bakal nanti akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini semuanya. Dari pernikahan pertama akhirnya lahir juga sosok seorang nabi yang bernama Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak akan lahir kembali laki-laki namanya Nabi Yakub. Nabi siapa? Dari Nabi Yakub ini lahir pula Nabi yang tampan namanya Nabi. Berarti kalau begitu Nabi Yusuf apanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, mudahkan XL ya Allah. Pak Lukman, Pak Nardi, mikrofonnya dipakai. Nabi Yusuf apanya Nabi Ibrahim? Cucu ya. Cucu. Ya Allah, semoga beliau berangkat haji ya Allah. Nabi Yusuf itu apanya Nabi Ibrahim? Cicit. Makanya Nabi Yusuf bukan hanya tenar karena tampan, tapi ketenarannya karena nasabnya. Nabi Yusuf punya bapak Nabi, bapaknya Nabi Yusuf punya bapak Nabi, bapaknya lagi Nabi. Dan disinilah Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para. Yang kita kisahkan bukan Nabi Ishak. Makanya orang Bani Israel mengatakan Nabi Ishak yang disembelih, bukan, tapi Nabi siapa? Nah, tolong ke saya dulu pandangannya, sama-sama dihafalkan ya. Mimpi dibagi 3. Ini udah selesai nih. Saya hapus ya. Hapus ya. Belum? Ya Allah, dipoto, sabar ya Allah. Dah ya. Nah, saya hapus nih. Saya hapus. Ya Allah, dia yang nulis, dia yang hapus. Yang depan gak ada pengertian ya Allah. Sabar ya Allah. Dah, sini bareng-bareng ya. Ya Allah, neken lagi. Astagfirullahalazim. Semoga nanti entah kapan punya whiteboard dan penghapus yang bagusan ya Allah. Neken, Masya Allah neken. Bismillah, semoga pahalanya gede. Dah, tolong diulangi saya. Mimpi apa ngimpi? Enggak, jangan ragu. Pak Lukman, ngimpi apa mimpi? Mimpi bahasa Arabnya ar-ru'yah. Apa namanya? Mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi dari Allah. Kedua, mimpi dari syaitan. Ketiga, mimpi laisa laha hadfun muayyan. Mimpi yang enggak punya arti apapun atau bunga tidur. Yuk, apalin yuk. Mimpi dibagi dalam Islam ada berapa? Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi sekedar. Sini ke depan. Ketika mimpi datangnya dari Allah, Nabi Muhammad menyuruh kita dalam hadis sahih ucapkan alham. Pokoknya kalau mimpi tidur kita baik-baik itu dari Allah. Ketika mimpi datangnya dari setan, Rasul menyuruh kita falyasta'iz billah, ucapkan a'udzubillahi minasyaiton. Dan Rasul mengatakan falyanfus an shimali salasa, ludahlah kecil sedikit diiringi udara 3 kali ke sebelah kiri. Ke saya semuanya. Mendusin mimpinya jelek, ucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludahnya kecil. Ingat Pak, ludahnya kecil, bukan gede. Ke sebelah kiri, Pak Nardi, ludahnya kecil. Gimana ludah kecil sebelum saya contohin? Gini semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puh. Kalau ludah gede ada istri, ludahnya kecil. Berapa kali? Pak Rio, berapa kali? Ludahnya? Kalau ludahnya gede, dahak. Ludahnya kecil, berapa kali? Dan Nabi mengatakan itu mimpi buruk tidak membahayakan. Ulangi, mimpi buruk mimpi buruk itu tidak membahayakan. Nah, di ayat ini Nabi Ibrahim mimpi. Nabi kalau mimpi umumnya wahyu. Sama-sama ya. Nabi kalau ngimpi umumnya apa tadi? Dalam hadis sahih Muslim, sama-sama ikuti saya. Qala Rasulullah, yuk.
Kurang kompak. Ini urituki fil manami. Lagi. Salasalayalin. Nabi Muhammad mimpi, dalam mimpinya 3 malam berturut-turut, Sahih Muslim, sahih. Beliau bermimpi diperlihatkan wajah Aisyah. Wajah siapa tadi? Maka malaikat Jibril dalam mimpi Nabi Muhammad membawa tempat yang besar. Sini deh, semacam ini, tanduk. Tempatnya ini ditutupi dengan kain sutra. Kain apa tadi? Maka Nabi Muhammad disuruh membuka kain sutra yang menutupi tempat besar. Pas dibuka ternyata di situ ada wajah cantiknya Aisyah. Maka malaikat Jibril mengatakan, hadhihi imra'atuka, ini adalah istrimu. Maka kemudian Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bulan Syawal. Maka Syawal adalah bulan pernikahan Nabi Muhammad dengan wasilahnya adalah mimpi. Bisa dipahami nggak? Pak Budi dan semua, Pak Nardi, Pak Rio, Pak Lukman, nanti malam tidur di samping istri. Mimpi, dalam mimpi Bapak ada sosok manusia besar bawa tempat besar ditutupi dengan kain sutra. Bapak disuruh buka, pas dibuka ternyata dalamnya ada wanita cantik yang dulu ada teman SMA Bapak, yang pernah ada di hati Bapak. Itu mimpi dari siapa? Enggak dong, harus yakin jawabannya. Itu mimpi dari siapa? Ada nggak suami takut sama istrinya? Enggak, Pak Rio. Pak Rio, itu mimpi dari siapa Pak Rio? Oh, Pak Nardi dari siapa? Bunga tidur. Dadah, terjemahkan. Ya, silakan. Mikrofonnya tempelkan, baca bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Sebentar. Anaknya itu yaitu Nabi Ismail. Nabi siapa? Ismail. Ketika udah sampai ke usia sanggup bersamanya, ada pendapat maksudnya adalah usia akil balik. Ada pendapat usia tamyiz. Sini semuanya bareng-bareng. Tamyiz. Baik, tidak lihat handphonenya, ke depan dulu yuk. Tamyiz. Usia 7 tahun. Jadi Nabi Ismail disembelih, ada 2 pendapat riwayat, ada 2 pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan Nabi Ismail usianya akil, ada yang mengatakan usianya usia berapa tahun tadi? Usia anak yang sudah membedakan, yang sudah bisa membedakan mana yang baik atau yang benar. Teruskan lagi Pak Nardi. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ibrahim dalam mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Berarti ini mimpi datangnya dari Allah apa dari setan? Dari Allah. Maka Pak Nardi nanti malam mimpi, dalam mimpinya menyembelih lehernya Sena. Sena. Lehernya disembelih dalam mimpinya Pak Nardi. Mimpi dari siapa nih? Bunga tidur. Bunga tidur, astagfirullahalazim ya Allah. Ya Allah, salah dia nafsirkan ya Allah. Kalau mimpinya jelek datangnya dari iya. bisa dipahami semuanya ya. Maka itu mimpinya datangnya dari siapa? Dari setan. Maka kemudian ini mimpi datangnya dari Allah. Maka jawaban Nabi Ismail apa? Ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Makanya akhirnya Nabi Ismail dibaringkan. Ayat yang ke 103 langsung terjemahkan Pak Nardi. 103 silakan. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim memalingkan anaknya atas pelipisnya untuk melakukan. Atas apanya? Pelipisnya. Sini semuanya ke depan. Ini kan pelipis nih, benar nggak? Ini kan balok. Maka Nabi Ibrahim menghadapkan muka atau kepala Nabi Ismail ke arah
Umpama kiblat sana, ke arah. kiblat, Kemudian letakkan pelipisnya di atas balok, balok. Bisa dipahami nggak? Makanya kalau kita ingin menyembelih hewan kurban sendiri, usahakan kepalanya. Ini kepala siapa nih? Astagfirullahalazim. Bapak sehat semuanya? Siapa namanya? Siapa namanya nih? Saiful. Saiful apa? Wah, Saiful Jamil. Saiful artinya pedang, Rahman Allah kasih sayang. Pala siapa Pak Saiful? Maka hadapkanlah kepala kambing ke arah kiblat, itulah. Tapi kemudian ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu? setan, Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan setannya itulah cikal bakal melempar jumroh. Nyambung gak semuanya nih? Maka kemudian pada akhirnya diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi kemudian Allah pun menceritakan dalam Quran sejarah kurban juga diawali oleh keluarga Nabi siapa? Ibrahim. Masih Panardi suratnya 108. Masih Panardi suratnya berapa tadi? 108, 108. Suratnya berapa tadi? 108. Suratnya 108. Semuanya insya Allah pada hafal semuanya. Sudah belum? Apa nama suratnya? Al-Kautsar. Tolong fokus di ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng ayat pertama, kedua, dan ketiga. Sudah belum? Ya Allah yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga diberkahi ya Allah. Itu Pak Saiful mencatat, insya Allah catatan jadi saksi ya. Amin. Pak Rio nggak mencatat? Nggak, ya udah nggak apa-apa. Pak Budi nggak mencatat? Ya nggak apa-apa. Ya semoga kuat hafalannya. Yuk sama-sama. Panardi, ya. terjemahkan yang nomor 2 aja, ayat keduanya. Yuk sama-sama. Maka- Belum kita baca dulu. Ya Allah berikan beliau berangkat haji umroh ya Allah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tolong cari di ayat ini ada nggak kata kurban di ayat kedua? Ada nggak kata kurban? ada, Enggak, bukan terjemahannya. Ayatnya ada nggak kata kurban? Nomor 2 adanya apa? Nahar. Sini semuanya Pak. Pandangannya. Ini nahar nih. Ini nahar nih. Ini nahar nih. Nih. Kalau ini jakun kan, bener nggak? Ini leher itu di sini nih. Nih. Maaf, nahar itu di sini. Jadi kalau begitu, kalau boleh saya bilang bahasa Betawinya cepete lek-lekan. Pangkalnya leher di sini namanya nahrun. Sini, nahrun. Apa tadi? Pak, pakai H kecil. Kalau H-nya gede, nahrun sungai. Kalau ini nahrun, artinya ujung pangkalnya leher. Nahrun. Apa tadi? Makanya kalau kita menyembelih hewan, potonglah yang bagian sini nih. Lek-lekan, nggak pakai Masya Allah. Pak Saiful, sini ke saya. Lehernya potongnya bukan di sini nih. Di mana nih? Nih. Makanya disebut apa? Nahrun. Makanya hari Idul Adha nama lainnya Yaumun Nahri. Apa tadi? Yaumun. Nama lain dari apa tadi? Idul Adha. Nama lain dari Idul Adha apa? Yaumun Nahar. Sini semuanya. Apa? Yaumun Nahri, yaitu hari menyembelih yang benar. Apa? menjembelih, Apa yang disembelih? lek-lekan, Bahasa Indonesianya apa ya selain lak-lakan? Apa bahasa Indonesianya? apa ya, pangkal leher ya. Udah ya, hadapkan kepala kambing ke arah, kemudian baca sini bareng-bareng.
Allahu Akbar. Maka ucapkan yang simple dengan nama Allah, Allah Maha. Kalau Nabi Muhammad ketika berkurban, beliau pernah meniatkan bismillahi Allahu Akbar, hadza anni walam yudahi min ummati. Ini kambing aku niatkan kurban untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Jadi beliau pernah meniatkan kurban untuk diri sendiri, juga diniatkan untuk umatnya yang belum berkurban. Atau kalau Bapak ingin kurban, bismillahi haza anni wa min ahli Allahu Akbar juga boleh. Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah kurban dariku. Berarti kalau begitu banyak, tapi usahakan harus menyebut bismillahi Allahu Akbar. Apa tadi? Bismillahi. Maka potongnya paling afdol bagian, dan kemudian hadapkan kepala kurban, kepala kambing ke arah kiblat. Tajamkan pisau dulu. Pisaunya diapakan? Dan jangan asap pisau depan mata kambing. Udah gitu ngomong, wahai mbak, ini pisau buat kamu. Nyiksa. Panardi lagi mau disembelih, asap pisau depannya. Wahai Panardi, ini pisau buat nyembelih kamu. Tersiksa. Maka umpetin atau sembunyikan pisau yang kita apakan nih? Asah. Karena kita jangan sampai menyiksa binatang. Silakan Panardi, ayat kedua, tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu dan sama-sama bilang karena Rabbmu, sama-sama. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu atau Allah, sama-sama. Maka laksanakanlah sholat karena Allah. Ulangi sama-sama yuk. Maka laksanakanlah sholat karena Allah. Dan setelah sholat, silakan. Dan setelah sholat berkurbanlah kurban. Maka ada ulama menafsirkan ayat ini, salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul. Makanya jangan nyembelih hewan kurban sebelum. Sembelihlah hewan kurban setelahnya. Gimana Ustadz? Maka kalau boleh saya sarankan, Bapak salat Idul Adha-nya tidak mendatangi salat, tidak makan dan minum, maka batalkan puasa sejenak itu ketika khotib turun dari apa? Mimbar. Jadi mau sholat Idul Adha, ketika azan subuh selesai, ketika awal azan subuh kita enggak. Beda sama Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri mendatanginya kita sudah ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Kalau Idul Adha baiknya sunahnya tidak masuk. Nyambung apa enggak nih? Kemudian setelah itu batalkan. Tapi kalau Bapak ingin mencari sesuai dengan sunnah Nabi, ketika Nabi turun dari beliau langsung disodorkan kibash. Apa tadi itu? Kibash pakai shin. Apa tadi namanya? Kibash pakai shin. Kibash. Apa namanya? Apa itu kibash? Domba jantan. Apa? Kalau kambing Jawa bahasa Arabnya gonamun. Apa tadi? Gonamun. Jadi kalau gonam adalah kambing, kalau domba jantan adalah kibas. Makanya afdolnya berkurban, pilihlah yang kibas. Ya Allah, susah sekali jamaah. Ya Allah, mudah. Pilihlah kibas yang terbaik. Sehat Pak Nardi, sehat. Alhamdulillah. Coba ulangi yang nomor 2. Silakan, nomor 2 ulangi. Yang nomor 2. Maka laksanakan sholat karena Ramu dan berkurbanlah sebagian maka sholatlah ibadah. Karena Allah, dan setelah sholat kita diperintahkan Maka kalau ada yang tanya, ke depan dulu pandangannya ya, ada nggak perintah dari Quran untuk berkurban? Jawabannya ada.
Maka kurban diperintahkan di ayat ini. Dari sinilah satu ulama, satu mazhab menghukumi kurban itu wajib. Siapa beliau? Imam Hanafi. Hanya Imam Hanafi mengatakan kurban hukumnya bagi yang punya kelebihan rezeki. Tapi jumhur mayoritas ulama menghukumi kurban bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Kecuali, sini deh Pak, kata Pak Budi gini, kalau tanah saya laku seharga tanah saya 100 meter, semeternya seharga 20 juta. Berarti 100 meter 2 miliar. Atau jangan 20 juta. Kalau tanah saya laku 100 meter seharga semeter 10 juta jadi 1 miliar, maka saya niat berkurban kambing apa sapi? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Uangnya, duitnya 1 miliar Pak. Kurbannya kambing apa sapi? Onta. Cari onta di Arab sana Pak Nardi. Korbannya apa? Kurbannya apa baiknya? Sapi. Kata Pak Budi, kalau saya punya tanah saya laku berapa meter tadi? Saya akan kurban 1 ekor. Dan saya pengen pilih sapi yang istimewa limosin. Berapa kilo? Saya pilih yang 600 kilo. Berapa harganya? 40 sampai 50 juta. Kok tahu Ustadz? Karena saya setiap tahun jualan hewan kurban. Pak, sini deh. Ada jamaah beli kambing sama saya. Harganya 3.600.000. Ditransfer 4.600.000. Berapa lebihnya tuh? Saya bilang, Pak, ini kayaknya salah transfer, lebih 1 juta. Apa jawaban dia? Enggak Ustadz, emang saya sengaja lebihkan 1 juta buat Ustadz. Masya Allah. Apa di hati saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Ya Allah, semoga XL ntar beli sama saya ya Allah. Dah terusin lagi ya Pak Nardi. Siap. Kalau begitu Pak Budi, korbannya sunnah apa wajib? Wajib. Kenapa wajib? Tadi nadar. Bukan najar. Karena sudah maka kurban secara hukumnya sunnah, sama-sama ya. Kurban secara umum hukumnya Sunnah. Tapi dia akan menjadi Wajib. kalau sudah nazar. Tapi ada imam satu mengatakan, imam siapa tadi? Yang menghukumi kurban bukanlah sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Masya Allah. Semoga ya kita bisa dimudahkan Allah berkurban. Ya Allah, saya pengen teruskan lagi nih, cuman waktunya udah mendekati jam 1. Cukup ya? 5 menit lagi nih. Entah kapan teruskan lagi ya. Kalau nggak salah Sena ada jadwal satu lagi insya Allah menjelang Idul Adha, hari Senin awal Juni ya. Dan saya berharap usahakan puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah. Tolong dihafalin ya. 1 Zulhijjah insya Allah 28 Mei hari Rabu. Sama-sama 1 Zulhijjah insya Allah hari Rabu tanggal berapa tadi? Nah, kalau mau puasa dari mulai itu silakan. Tapi kalau mau puasanya H-1 menjelang Idul Adha juga silakan. Nanti ketemu lagi insya Allah. Kita bahas tentang 10 pertama Zulhijjah, juga syariat kurban. Menabunglah, berikan yang terbaik karena Allah. Dan berikanlah sesuatu yang kita cintai. Tolong jawab sama-sama, angkat suaranya. Boleh nggak ketika beli hewan kurban belinya nawar? Enggak, jangan lagu dong. Angkat suaranya dong. Boleh apa enggak? Boleh lah. Terus kalau yang jualan Ustadz nawar apa enggak? Diskon. Semoga ada barokahnya.
Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah Pak. Saya bilang semangat, jawab insyaallah. Semangat berkurban. Semoga kita ditambahkan rezeki bisa memberikan kurban yang terbaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu